Pernahkah kita mandi tobat? Maka mulai pagi ini coba Bapak sekali sehari niat kalau mandi itu mandi tobat. Mau ngamalin? Ya. Jadi ketika kita mandi, kalau mandi tobat berani nggak pakai celana? Maka pakai kain basahan. Kecuali antum bukan mandi tobat. Pakai kain basahan atau pakai celana kita mandi. Cara mandinya gimana? Mulai dari wudu. Lamain di kaki, siram kaki kita dulu. Udah siram kaki, mulai pundak. Baru kepala. Niatkan, ya Rob, ampuni dosaku. Jadikan dosaku hanyut seperti hanyutnya daki-daki di badanku dengan air ini. Dalam hati kita ngomong. Itu cara mandi tobat. Dulu mandi tobatnya cuma diajarkan di surah. Allah itu memuji seorang wanita. Siapa wanita yang dipuji oleh Allah? Bukan wanita yang banyak sholatnya saja. Bukan wanita yang banyak puasanya. Allah memuji wanita bukan hanya wanita yang panjang jilbabnya saja. Bukan. Allah memuji wanita yang bukan hanya bercadar saja. Bukan. Tapi termasuk wanita yang dipuji oleh Allah sampai dijanjikan surga, yaitu adalah wanita yang diceritakan oleh Rasul. Kalau dia lagi bertengkar dengan suaminya, maka dialah yang meminta maaf. Terlepas siapapun yang salah, dia minta maaf dulu. Lalu dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya, sampai kemudian dia berkata, La adzuku ghamsan hatta tardo. Kata Nabi, saya tidak akan mencabut tanganku sampai kamu ridho. Istighfar terbaik Anda lakukan setelah tahajud. Ini Quran ya, bukan saya. Quran yang bicara. Lakukan setelah tahajud, di penghujung malam sebelum subuh. Ya, Anda tahajud dulu, karena ayatnya terangkai dengan tahajud. Anda harus tahajud dulu. Mulai tahajudnya di ayat ke 15, 16, 17. Istighfarnya ayat 18. Lihat baik-baik Quran surah 51, buka ayat 15-nya, paling kanan di pertengahan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu saat di dunia adalah orang-orang yang rajin ibadah, orang baik. Apa amalannya? 1 ayat 17. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu kalau malam sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Di malam dia bagi untuk ibadah. Sedikit tidur, lalu dia ibadah. Jika kamu lelah dengan keadaan, udah, tarik diri, hentikan komunikasi. Itu adalah cara bagaimana kamu menyayangi dirimu sendiri. Bukan berarti ingin memutus silaturahmi. Hanya saja memang kita harus mulai berhenti berekspektasi terhadap orang-orang yang mulai tidak membutuhkan. Jika selama ini kamu hanya dimanfaatkan, biarlah Tuhan yang membalaskan. Kalau ingin bagus dalam introspeksi, kalau ingin benar dalam muhasabah, lepaskan dulu seluruh kecenderungan dunia kita. Kemudian tanyakan pada hati kita yang paling dalam, sudah benarkah cara hidup kita sampai dengan detik ini? Itulah rahasianya kenapa di ayat ini kata nafsun tidak menggunakan alif lam. Seakan-akan Allah ingin mengatakan pada kita, coba merenung sejenak. Bukan dengan kembang api itu, bukan dengan petasan itu, bukan dengan pesta itu, tapi dengan jiwa Anda, dengan hati Anda, dengan kalbu Anda, dengan jiwa yang Allah berikan kepada kita. Cobalah kemudian sejenak saja, sepersekian menit kita diam sejenak, tanyakan pada jiwa kita, istafti qalbak, kemana hidup kita ini? Sudah benarkah puluhan tahun saya beraktivitas? Sudah benarkah puluhan tahun ini misi yang saya emban? Sudah benarkah jalan hidup saya? Bagaimana kalau sekarang saya wafat? Engkau pernah hidup nyaman, ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat, sampai engkau bingung, bimbang,
saat mereka menuduhmu dengan macam-macam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun kau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tafariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wa. Semoga tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu, dan semoga tahun ini Allah wujudkan permohonan kami.